Hai Citizen, perkenalkan nama aku Alvin. Aku Helen. Oke, jadi kita mau membawakan sebuah acara yang namanya LSHC. Seperti itu logonya. LSHC itu apa sih? Ada singkatannya dong, bukan rumah sakit HC ya teman-teman, tapi ruang sharing HC. HC itu Human Capital. Ruang sharing Human Capital. Yes. Nah, ini programnya buat apa aja sih Kak? Sebenarnya program ini udah pernah teride ya di tahun 2020, tapi ternyata terrealisasinya baru tahun ini nih teman-teman. Jadi ruang sharing HC ini adalah di mana kita mengundang beberapa narasumber, nantinya kita tanya jawab nih santai aja untuk mengambil insight yang nantinya bisa menjadi satu pengetahuan atau pengalaman juga ke yang lainnya, khususnya ke karyawan Sitama gitu. Berarti semacam transfer ilmu, yes, habis itu supaya kita update mungkin ya Kak ya. Oke, ya betul sekali. Jadi ini konsepnya sharing santai ya. Sharing santai betul. Singkat juga mungkin dan pokoknya akan banyak insight dan informasi dari mendengarkan program ini. Seperti itu ya Kakak ya. Betul sekali. Baik, jadi karena ini adalah episode pertama kita, jadi kita ingin mengenal nih teman-teman, Sitama itu perusahaan apa sih? Lalu orang-orang yang ada di Sitama itu siapa aja sih? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah episode perkenalan kita. Okay. Baik, jika seperti itu kita undang saja narasumber pertama kita, itu adalah CEO langsung ya teman-teman dari perusahaan ini, itu adalah Bapak Jani Setiadi. Silakan Bapak. Oke, silakan Pak Jani, kami persilakan. Tepuk tangannya dong, guys. Ya. Terima kasih Alvin, Helen. Iya Bapak. Kalian gimana? Sehat Pak. Sehat, puji Tuhan. Sehat Pak, agak sedikit grogi aja. Perdana soalnya Pak. Perdana ya. Oke. Baik. Pak Jadi udah ready ya Pak? Tanya-tanya santai ya Pak? Yes. Tanya jawab. Siap. Oke. Baik. Jadi karena kita ingin mengenal Sitama lebih jauh nih Pak, alangkah lebih baiknya lagi kita tuh mengenalnya dengan mengenal orang-orangnya ya Pak Jani ya. Jadi kita hari ini memang konsepnya ingin mengenal Pak Jani lebih jauh nih Pak. Gitu Pak. Jadi boleh ya Pak kita nanya tentang Bapak ya Pak? Boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? Oke Pak. Jadi sebenarnya kita lebih ke penasaran sih Pak. Bapak bisa nggak Pak ceritain tentang perjalanan karir Bapak nih, dari Bapak awal banget, dari mungkin lulus sekolah ya Pak ya, fresh graduate gitu, sampai Bapak ada di posisi Bapak sekarang itu, perjalanannya gimana sih Pak secara singkat? Perjalanan nggak singkat, tapi cukup panjang. Tapi karena durasinya harus dipersingkat, saya akan persingkat. Oke Pak. Background saya dari accounting ya, di perusahaan swasta di Jakarta. Jadi sebelum lulus kuliah saya sudah bekerja di satu firma accounting di accounting publik di Jakarta. Setelah lulus kuliah, saya masuk ke suatu perusahaan multinasional, salah satu yang waktu itu masuk kategori konglomerasi ya. Saya masuk di internal audit sesuai dengan background saya. Ya. Lalu saya juga masuk ke konsultan. Ya. Setelah dari sana saya masuk ke suatu pabrik, ya, pabrik industri. Saya menjabat sebagai chief accountant sampai kurang lebih 4 tahun di sana. Jadi di 4 sampai 6 tahun terakhir perjalanan karir saya ada di dunia accounting di back office, ya. Lalu tahun 97 setelah dari pabrik, saya ditawari masuk ke Bunais Finance Indonesia waktu itu, yaitu cikal bakalnya BV Finance. Ya, jadi dari pabrik masuk ke multi finance, itu dunia yang sangat berbeda. Ya, dunia yang sangat berbeda. Lalu kurang lebih di multi finance di Bunais Finance itu lalu berganti nama menjadi BV Finance. Dengan berbagai macam posisi, ya. Waktu saya baru masuk, saya di posisi operasional. Lalu beberapa bulan saya menjabat branch manager, lalu naik jadi area manager, regional manager, sampai saya ditarik ke kantor pusat menjabat sebagai credit head dan juga inventory, lalu menjabat head collection. Jadi sudah muter-muter nih dengan berbagai posisi ya. Terakhir saya menjabat head business corporate sebelum saya
mendirikan PT SIP. Oke. Solusi integrasi. Solusi Integrasi Pratama. Baik, baik. Berarti Oke. dari cerita Bapak tadi, paparan Bapak itu berarti Bapak udah ngerasain ya Pak, perusahaan-perusahaan dengan lini bisnis yang berbeda, posisi-posisi yang berbeda juga ya Pak Jani? Iya. Seperti itu ya Pak ya? Baik, baik. Jadi mungkin kita masih penasaran sih Pak, Bapak pertama kalinya memutuskan untuk membuka perusahaan ini tuh apa sih Pak alasannya? Jadi waktu itu saya memegang dua fungsi di BFV Finance ya. Salah satunya adalah inventory. Saya menjabat sebagai inventory dan remarketing head ya. Jadi yang memanage inventory dari BFV Finance ya. Saya lihat penjualan inventory itu masih kami lakukan dengan cara yang manual. Ya, lebih banyak ke manual ya. Jadi inventory yang kita miliki kita akan jual, kita perbaiki sekedarnya dan kita jual melalui mekanisme manual ya. Orang datang, tawar menawar, harga deal kita jual. Nah, terbersit waktu itu bagaimana kalau kita melakukan penjualan melalui platform ya, melalui digital. Makanya dengan ide itu kita mendirikanlah PT Solusi Integrasi Pratama. Ya, Solusi Integrasi Pratama pertama kali kita melakukan riset ya. Sebenarnya diinginkan oleh konsumen seperti apa sih? Ya, lalu setelah berbulan-bulan kita melakukan riset muncullah yang namanya grosir mobil. Ya, lalu grosir motor. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan nih pengalaman Bapak dari awal sampai akhirnya muncul PT SIP ya, Sitama ya, yang sekarang ini kita familiarnya Sitama ya Pak ya. Nah, dari produk-produk yang tadi Bapak sudah jelaskan nih, ada produk-produk lain lagi nggak Pak yang akhirnya tercetus lagi nih di SIP ini Pak? Dalam perjalanan waktunya ada beberapa produk yang kita bangun ya. Selain grosir mobil, grosir motor, kami juga mempunyai satu produk agensi namanya Agresif. Kami juga mempunyai satu perusahaan IT solution yang namanya Solusi One. Dan kita juga sedang membangun salah satu perusahaan agensi untuk properti yang kita namakan Ruang Properti. Ya, jadi itu beberapa produk-produk dari Sitama. Produk lainnya ya Pak ya. Ya. Dari tadi kita udah panjang nih ngomongin produk ya. Ngomong-ngomong, Sitama sendiri berdirinya tuh sahnya tanggal berapa nih Pak? Berdirinya tanggal 5 bulan 10 2018. Berarti tahun ini jalan 5 tahun kita 5 tahun. Kami bareng dengan ulang tahunnya Abri. Oh iya. 5 Oktober. Abri ya. Jadi mentalnya harus kayak Abri ya Pak. Iya, harus kuat. Oke, mungkin tadi udah berdirinya kapan, produk-produknya juga udah. Ada nggak sih Pak yang mau Bapak sampaikan nih ke depannya untuk produk-produk yang sudah ada nih, yang mau difokuskan nih di produk mana apa aja gitu? Atau mungkin ada lini bisnis baru yang nantinya Bapak mau cetuskan lagi di Sitama ini Pak? Jadi sebelum sampai ke sana, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai grosir mobil dan grosir motor. Boleh, ya. Pak. Jadi grosir mobil dan grosir motor ini adalah suatu aplikasi, ya, platform, di mana tujuan kami mendirikan grosir mobil dan grosir motor pada saat menjelang COVID, ya, di mana orang takut untuk melihat atau datang melihat unit mobil atau motor. Ya, sehingga mereka bisa melakukan pembelian melalui aplikasi, ya. Nah, mungkin untuk ke depan kami akan memfokuskan ke grosir mobil, grosir motor, Agresif, Solusi One dan Ruang Properti dulu, ya, agar produk-produk ini bisa berkembang dengan baik dan bisa mencapai hasil yang kami inginkan. Nanti baru kami melihat peluang bisnis lainnya. Ya, peluang bisnis yang lain.
Tapi kalau dipikir-pikir lengkap juga ya Pak ya, Vin ya. Ada Di jual Sitama apa? ada mobil, motor, rumah ya Pak ya, agensi Ya. juga ada. Komplit ya. Iya. Oke. Pak, kalau misalnya aku boleh simpulin nih Pak, jadi tadi itu Sitama ini berdiri karena sebuah peluang bisnis kayak gitu ya Pak ya. Betul. Untuk otomatisasi, jadi pembelian kendaraan bermotor tadi yang tadinya manual menjadi ini ya Pak, ya, digital ya Pak ya. Iya. Mungkin digitalisasi ini cuma ada di grosir mobil dan grosir motor aja, atau mungkin di produk lainnya juga? Di semua produk yang lain. Di semua produk. Jadi berbasis Digital. Ya, kami berusaha untuk meminimais proses-proses yang bersifat manual. Baik, baik. Jadi itu 5 produk yang tadi Bapak ceritain semuanya di digital ya Pak ya? Ya. Baik. Berarti di Sitama produk-produk itu core bisnisnya macam-macam ya Pak, nggak cuma otomotif aja ya? Ya. Ada tadi agresif, Ada mobil, motor, lalu kami juga mengelola alat berat, ya, lalu ada rumah, lalu ada agensi, ya, agresif, lalu juga ada IT solution, ya, lalu yang terakhir adalah ruang properti. Oke. Dari sekian banyak yang udah kita obrolin nih Pak, boleh nggak kita dengarkan Bapak nih, mungkin Bapak ada satu lagu atau lirik tertentu gitu ya, yang singkat aja, yang mungkin Bapak setiap lagi butuh semangat gitu ya, motivasi, Bapak tuh denger lagu itu tuh langsung semangat lagi nih Pak. Ada nggak Pak satu lirik lagu yang pendek aja? Ada satu lagu, Oke Pak. saya coba nyanyikan ya. Oke Pak, siap Pak. Mudah-mudahan nadanya masuk ya. Siap Pak. Nanti dibantu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk tuh kan lupa kan? Melayani Tuhan. Nah, oke, ulang ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini kesempatan ya Pak ya. Kesempatan Vin. Iya, ini udah kelihatan ya dari generasi. Saya nggak bisa ngikutin soalnya lagunya, maaf. Oke Pak, mungkin untuk sesi kali ini cukup kali ya untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Jani. Tapi nanti next kalau kita undang lagi Bapak bersedia dong Pak ya. Siap, bersedia. Oke, baik Citizen. Jadi itu adalah episode pertama dari Ruang Sharing Human Capital Sitama ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah mengenal tentang umumnya mungkin Kak Helen ya, Sitama itu perusahaan apa, dan tadi teman-teman juga udah kenalan dengan CEO tercinta kita. Jadi mungkin teman-teman bisa expect untuk ada episode-episode selanjutnya kita akan membawa orang-orang keren di Sitama lagi ya Kak Helen ya. Atau mungkin ada ide dari teman-teman, bisa nanti di komen ya, siapa sih yang mau kita undang sebagai narasumber berikutnya, nanti bisa kita undang gitu. Jadi mungkin teman-teman mau tahu dengan head apa mungkin ya, digital marketing kita, atau teman-teman mau kenal dengan human capital kita seperti apa, itu teman-teman boleh banget komen, dan nanti kita akan pertimbangkan ya undang juga untuk ngobrol-ngobrol santai di sini. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton ya dari awal sampai akhir. Semoga mendapat insight-insight yang mungkinnya nanti bisa membuat teman-teman juga lebih positif ya dalam sebuah peran teman-teman sebagai karyawan di perusahaan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Dah.